Selamat datang Jemaat GKI San Francisco yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Welcome to our virtual Sunday service. Sungguh merupakan suatu sukacita bahwa hari ini sekali lagi kita masih diberi kesempatan untuk boleh mengikuti jalannya ibadah minggu ini. Walaupun hanya di rumah saja, secara virtual, biarlah kita boleh memiliki hati yang penuh dengan ucapan syukur dan sukacita dalam mengikuti ibadah ini. Oleh karena itu, mari kita mengambil waktu untuk bersaat teduh sejenak. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu Tuhan, mengucap syukur untuk berkat-Mu yang selalu baru setiap hari, mengucap syukur untuk kasih dan pimpinan-Mu Tuhan yang tidak habis-habisnya di dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan, hari ini kami akan mengikuti jalannya ibadah Tuhan, biarlah Engkau yang mau menyucikan, Engkau yang mau menguduskan setiap hati dan pikiran kami Tuhan. Layakkan kami Tuhan untuk boleh memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Layakkan kami untuk boleh dapat hadir dalam ibadah hari ini Tuhan. Tuhan, Engkau juga mulai sempurnakan Tuhan jalannya ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Walaupun hanya secara virtual saja, kami percaya bahwa jika 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu Tuhan, bahwa Engkau hadir di sana Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Tuhan, kami juga secara khusus mau berdoa Tuhan untuk hamba-Mu yang akan membawakan firman Tuhan pada hari ini. Biarlah setiap firman Tuhan yang keluar dari mulutnya Tuhan, setiap perkataan yang keluar dari mulutnya, semua itu boleh berakar dan bertumbuh di dalam hati kami Tuhan, dan kami juga boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh ibadah ini ke dalam tangan-Mu saja Tuhan. Engkau yang beracara Tuhan, Engkau yang hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita menyanyikan lagu pembukaan.
Kebaktian Minggu Paskah ketiga, tanggal 18 April 2021 ini terjadi karena pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi. Allah yang mengutus putranya, Kristus Tuhan Yesus yang bangkit bagi dunia sebagai upaya dan caranya untuk menyelamatkan kita semua. Karena itu, damai sejahtera Allah dan kasih Tuhan Yesus beserta dengan saudara sekalian. Amin. Saudaraku, Mazmur 4 ayat 4 berkata demikian. Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Karena itu mari bukalah pikiran, hati dan kehidupan kita sehingga apa yang kita ketahui menjadi sebuah cara Tuhan untuk juga menyatakan kehadirannya bagi seisi dunia.
Mazmur 4 ayat 2 berkata demikian. Apabila aku berseru, jawablah aku. Ya Allah yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan, Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Kita berdoa. Teduhkan dan tenangkan hati kami. Biarlah kami dapat memohon pengasihan kepadamu Tuhan. Sebab kami ingin supaya ibadah kami bukan hanya dalam ruang kebaktian ini, melainkan juga dalam kehidupan setiap hari. Kami ingin terus bersaksi, bukan karena kemegahan diri kami, melainkan karena kasih dan kemurahan-Mu bagi dunia. Kami mohon ampun ketika kami lalai, malas, lambat, atau bahkan tidak mau untuk menjadi alat tanda kerajaan Allah-Mu. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan dengarkanlah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mohon kasihanilah kami. Amin. Sungguh indahlah setiap orang yang sedia untuk menyatakan kesalahannya dan permohonan dosanya diampuni kepada Tuhan Juru Selamat kita. Dengarlah berita anugerah dan petunjuk hidup baru berdasarkan 1 Yohanes 3 ayat 2 dan 3. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Kesucian Tuhan biarlah juga menguduskan kehidupan kita, memisahkan kita dari hal-hal yang tercela, dan menggerakkan kita untuk meneruskan kabar baik ini kepada dunia dengan cara kita yang ada. Karena itu saudara, nyatakanlah damai sejahtera ini bagi diri kita masing-masing, bagi orang-orang seisi rumah, bagi orang-orang yang juga ada dalam dunia media sosial saudara, supaya dunia memahami dan meresponi Kristus bangkit dan Kristus mengasihi kita semua. Amin.
astray. Gently lead me all the way. I am safe when by thy side. I would in thy love abide. Lead me, Savior, lead me lest I stray. Gently down the stream of time, lead me, Savior, all the way. Thou the refuge of my soul, when life's stormy billows roll, I am safe when thou art nigh. All my hopes on thee rely. Lead me, Savior, lead me lest I stray. Gently down the stream of time, lead me, Savior, all the way. Savior, lead me then at last, when the storm of life is past, to the land of endless day, where all tears are wiped away. Lead me, Savior, lead me lest I stray. Gently down the stream of time, lead me, Savior, all the way. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, berfirman-Lah, kami ingin memelihara apa yang kami tahu dan apa yang kami imani, menjadi hal yang bermakna di dalam setiap apa yang kami lihat, kami sapa, kami lakukan dalam kehidupan setiap hari. Biarlah firman-Mu membahagiakan bukan hanya diri kami, tetapi juga sesama, sehingga apapun yang kami alami, biarlah itu menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon pertolongan Roh-Mu yang kudus, supaya kami dapat hidup dalam kebenaran firman Tuhan dengan mendengar dan melakukan firman Tuhan. Amin. Kisah Para Rasul 3 ayat 12 sampai 19. Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu? Dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri? Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus, walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Tetapi kamu telah menolak yang kudus dan benar, serta menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu. Demikianlah ia, pemimpin kepada hidup, telah kamu bunuh, tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan tentang hal itu kami adalah saksi. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini, dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Hai saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan, sama seperti semua pemimpin kamu. Tetapi dengan jalan demikian, Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantara nabi-nabinya, yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Karena itu sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan. Demikian firman Tuhan.
John chapter 3, verse 1 to 7. See what great love the Father has lavished on us, that we should be called children of God. And that is what we are. The reason the world does not know us is that it did not know Him. Dear friends, now we are children of God, and what we will be has not yet been known. But we know that when Christ appears, we shall be like Him, for we shall see Him as He is. All who have this hope in Him purify themselves, just as He is pure. Everyone who sins breaks the law. In fact, sin is lawlessness. But you know that He appeared so that He might take away our sins, and in Him is no sin. No one who lives in Him keeps on sinning. No one who continues to sin has either seen Him or known Him. Dear children, do not let anyone lead you astray. The one who does what is right is righteous, just as He is righteous. Aduh. Saudara-saudara, mencium luka yang ada pada anak-anak kita barangkali menjadi salah satu kebiasaan kita. Kenapa? Kenapa kita melakukannya? Apakah ketika luka itu terjadi pada diri orang lain yang bukan anak, yang bukan keluarga, kita masih mau untuk menciumnya? Nah, saudara-saudara, pengalaman mencium luka barangkali bisa menjadi salah satu contoh yang menyadarkan kita bahwa kita cenderung tidak mau rasa sakit itu ada. Kita cenderung tidak mau rasa sakit itu menimpa orang-orang yang kita kenal dekat dalam kehidupan kita, apalagi anak kita. Ada sebuah penelitian membuktikan bahwa kita manusia memang seringkali menghindari hal-hal yang buruk. Berita yang buruk, rasa sakit, informasi yang jelek, karena membuat kita tidak nyaman. Misalnya juga dalam dunia saham, penanam modal cenderung mundur menambah sahamnya pada hari ketika pasar sedang lesu. Dan rupanya penelitian ini juga menunjukkan ada relasinya, ada korelasi dengan cara kerja otak kita. Otak kita cenderung tidak suka menerima informasi yang mengancam rasa percaya diri kita. Kalau kita masih punya power, kita masih punya otoritas untuk menghindarkannya, kita cenderung memilih untuk menghindarkannya. Seperti yang terjadi kalau kita mencium luka pada anak-anak kita. Supaya rasa sakitnya pindah deh, jangan ke kamu, tapi ke mama saja. Supaya tidak nyamannya itu jangan sampai menimpa orang-orang yang kita kasihi. Juga tidak sampai menimpa diri kita sendiri. Ketika kebenaran menyakitkan, kita cenderung melindungi diri kita dengan diam, atau juga berhenti mendengar, atau juga bertahan untuk tidak melakukan apa-apa. Friedrich Nietzsche mengatakan, sometimes people do not want to hear the truth because they don't want their illusions destroyed. Kadang-kadang kita manusia cenderung tidak mau untuk mendengarkan kebenaran karena kita tidak mau ilusi kita, hayalan kita, gambaran indah di dalam kepala kita musnah. Nah, saudara-saudara, tetapi kalau kita renungkan pengalaman itu dalam kacamata kita sebagai orang Kristen, ternyata dalam perjalanan sejarah gereja, termasuk gereja mula-mula, seperti yang kita baca dalam kesaksian kitab Kisah Para Rasul 3 maupun 1 Yohanes 3 tadi, menyiratkan dan menyuratkan bahwa gereja mula-mula juga mengalami bertubi-tubi ketidaknyamanan. Bahkan tantangan besar. Mau tidak mau, disadari ataukah tidak disadari, suka atau tidak suka, tantangan terus menerpa kehidupan gereja di sepanjang zaman. Dan surat Yohanes dalam 1 Yohanes tadi menguatkan jemaat atas kelompok yang menyangkal Yesus sebagai Kristus. Penulis mengajak kita sebagai jemaat
maupun juga khususnya gereja mulai membacanya untuk terus berpegang pada ajaran Kristus. Karena melalui kematian Kristus, hidup kita orang percaya nyata, menjadi ada lagi. Yang tadinya sia-sia, yang tadinya maut itu menyakitkan dan mematikan, tetapi dengan kematian Kristus, bahkan dengan kebangkitan Kristus, kematian menjadi awal dari kehidupan kekal. Kematian menjadi bukti bahwa Allah memenangkan dunia ini kembali dengan mutlak di tangan kasih-Nya. Dan melalui kebenaran dan keadilan, maka orang percaya diajak untuk memberikan atau menyatakan tanda-tanda hidup relasi dirinya dengan Allah yang baru. Jadi jelas bukan hanya ada kebenaran, tetapi juga ada tindakan. Bukan hanya apa yang diketahui, tetapi juga apa yang dilakukan. Bukan hanya firman, tetapi juga ada aksi atau perbuatan yang nyata. Dan juga dalam tuturan Kisah Para Rasul 3 tadi, terjadilah satu percakapan antara Petrus dan Yohanes dengan orang banyak di bait Allah. Sebab rupa-rupanya sebelumnya itu ada seorang laki-laki lumpuh sejak lahirnya. Jadi bayangkan saudara bahwa sejak lahir dia sudah lumpuh. Dan kalaupun orang mengusungnya ke situ, itu karena supaya dia bisa minta sedekah dari orang-orang yang lewat ke gerbang indah di bait Allah. Tiap hari dia ada di situ, yakni di gerbang indah, di pintu gerbang bait Allah. Dia meminta sedekah. Sedekah dalam dunia Yunani atau Romawi juga dipahami sebagai satu derma, yang merupakan sumber dukungan material bagi orang miskin dan orang melarat. Dan biasanya ini lebih bersifat politis. Misalnya ketika orang beroleh dukungan politis, maka dia akan memberikan derma berupa makanan atau uang dari orang-orang kaya kepada mereka yang sudah mendukung secara politis kehadirannya. Dan di kalangan orang Ibrani, derma atau sedekah ini dipahami sebagai juga perintah yang menganjurkan belas kasih. Jadi bukan hanya karena sudah melakukan sesuatu, tetapi juga karena dari dirinya sendiri ada panggilan untuk menunjukkan belas kasih. Perhatian kepada yang tidak berdaya, terutama para janda dan yatim piatu. Dan di dalam pemahaman Yudaisme, hal ini dikembangkan lagi lebih luas, sehingga kebaikan hampir disamakan dengan pemberian sedekah. Sedekah juga hampir disamakan dengan kepenuhan arti dari kebaikan. Dan di sinagoge ada sistem bantuan bagi orang-orang miskin yang terorganisasi, yang rapi, yang teratur. Dan di bait Allah terdapat ada 6 wadah untuk menerima sedekah. Dan wadah-wadah ini kalau saudara perhatikan di dalam misalnya Markus 12 atau Matius 6. Markus 12 maupun Matius 6 ini misalnya juga menunjukkan bahwa wadah-wadah sedekah itu berbentuk seperti trompet. Nah saudara-saudara, tetapi jelas bahwa apapun sedekah, apapun belas kasih, apapun derma, ataupun apapun pemberian yang dinyatakan, tetapi di zaman Yesus, ketika Yesus mengajar dengan jelas, dia mengutuk pemberian sedekah yang dipamerkan. Seperti yang biasanya dilakukan oleh guru di kalangan orang-orang Farisi. Dan jemaat mula-mula, gereja mula-mula itu lalu membedakan ada penunjukan atau ada sejumlah orang yang diutus sebagai pejabat untuk mengurus derma semacam itu. Dan Paulus di sini terus juga dalam semangat gereja mula-mula mendorong supaya gereja itu memberikan bantuan yang pantas kepada jemaat Kristen Yerusalem yang miskin. Dan dalam bagian yang lain juga Yesus berbicara bahwa kalau orang berderma, kalau orang menunjukkan belas kasih,
maka di situ juga terjadi dan tergambarkan kehidupan yang kekal bagi si orang yang melakukannya. Nah, saudara-saudara, jadi ketika lagi-lagi si orang lumpuh ini melihat Petrus dan Yohanes melewati gerbang indah, dia sebetulnya mau minta sedekah saja. Dia meminta sesuatu yang kiranya bisa menolong dirinya, karena dia mungkin melihat sesuatu yang berharga pada diri Petrus dan Yohanes. Karena dia mungkin melihat ada sesuatu yang bisa dibagikan oleh mereka kepada dirinya sebagai seorang yang lumpuh sejak lahirnya. Mungkin uang receh atau juga pemberian apapun yang bisa mereka nyatakan. Tetapi unik bahwa apa yang dilakukan kemudian oleh Petrus dan Yohanes bukanlah seperti apa yang si lumpuh ini harapkan. Bukan sedekah yang mereka berikan. Kata Petrus, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Kalimat Petrus menekankan bahwa pada dirinya sendiri tidak ada yang tampak istimewa. Pada diri Petrus, dia mau menekankan bahwa aku, Petrus, mau menyatakan kepadamu, hai orang lumpuh, bahwa apa yang kau harapkan itu tidak ada padaku, tetapi aku bisa membagikan apa yang aku punyai. Sesuatu yang jauh lebih berharga daripada emas dan perak. Sesuatu yang belum pernah engkau lihat ada dalam hidupmu, bahwa engkau akan berjalan. Nah, saudara-saudara, dalam pasal 4, di dalam Kisah Para Rasul 4 itu kemudian lanjutannya saudara bisa baca bagaimana Petrus menyatakan dan menindaklanjuti ucapannya itu. Bukan hanya dari perkataan emas perak tidak ada padaku, berjalanlah, tetapi juga Petrus kemudian melakukan ada banyak bentuk-bentuk kebaikan. Dan uniknya dalam Alkitab, kata kebaikan ini, apa yang nanti Petrus klaim atau Petrus pakai sebagai kalimat berargumentasi di hadapan sidang, dia sebut sebagai kebajikan kepada orang sakit. Dan di dalam translasi atau dalam terjemahan beberapa Alkitab, seperti New Revised Standard Version atau Living Translation, itu dikatakan kindness by healing a frail, crippled man. Kebaikan dengan menyembuhkan seorang yang rapuh, yang ringkih, yang retak begitu, yang pincang. New Living Translation menyebutkan good deed for a crippled man. Satu tindakan baik bagi seorang yang lumpuh. Satu terjemahan lain mengatakan the good work to a man who needed help. Sebuah karya bagus kepada seorang laki-laki yang memerlukan bantuan. Jadi tindakan Petrus dan Yohanes di sini menyatakan dua kebaikan. Bahwa dia memberikan kehidupan yang utuh lagi kepada si orang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya. Serta bahwa yang kedua, Petrus dan Yohanes sedang mewartakan kebaikan yang mereka terima dari Tuhan, yakni keselamatan. Kabar baik yang dia terima dari Yesus yang bangkit bahwa pengampunan dosa terjadi. Kabar baik yang diterima dari sorga bahwa Allah berpihak kepada siapapun, termasuk kepada si lumpuh yang sejak lahirnya sudah memohon sedekah karena kondisi fisiknya. Dan dua kebaikan ini kemudian terjelma atau dipraktekkan dalam berbagai bentuk. Perhatikan saudara. Petrus menatap si orang lumpuh.
Lalu Petrus mengundang si orang lumpuh untuk melihat dirinya dan Yohanes. Lalu Petrus memberikan apa yang dia punya. Lalu dia juga memegang tangan kanan si lumpuh. Dan Petrus membantunya berdiri. Sampai di sini saudara. Saya mengajak kita untuk merenungkan. Kalau kita sungguh mengatakan kita baik. Mari kita renungkan kebaikan ini kita sudah nyatakan dalam bentuk apa saja. Dalam tindakan apa saja. Dalam cara konkret apa saja. Dan kepada siapa saja. Kisah para Rasul atau Lukas yang menulisnya ini tidak mencatat semua bentuk kebaikan. Tetapi ketika dia mencatatkan kebaikan yang ini dalam Injilnya, dalam kesaksiannya, dengan unik Lukas juga menjabarkan bahwa sekali kebaikan terjadi, maka biarlah dia terjadi dalam berbagai perwujudan, berbagai tindakan. Dan saya percaya teks ini menunjukkan bahwa ketika kebaikan terjadi, biarpun juga mungkin kita tidak bisa untuk melakukan kebaikan yang sama kepada setiap orang, kepada semua orang. Tetapi ketika sekali kebaikan terjadi, biarlah di situ juga terjadi transformasi. Biarlah di situ juga terjadi perjumpaan yang bukan hanya di permukaan, tetapi juga ada perubahan, ada pembaharuan yang sangat mendasar, yang sangat radikal, sehingga betul-betul berita firman Tuhan itu mendarat dan berakar dan berbuah, bertumbuh dengan subur di hati orang yang menerimanya. Untuk itulah khotbah ini saya berikan judul melayani dari apa yang kita ketahui. Melayani dari apa yang kita ketahui. Seperti Petrus dan Yohanes melayani dari apa yang mereka ketahui. Bahwa Yesus adalah juru selamat mereka. Bahwa Allah adalah Allah bagi dunia. Bahwa Allah menebus dosa dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat bagi dirinya, bagi si orang lumpuh, dan bagi siapa saja. Nah saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, bagaimana dengan kita di Amerika? Bagaimana dengan kita sebagai orang Indonesia? Apakah tanda-tanda kita mengetahui firman Tuhan dan tanda-tanda bahwa kita juga mau mewujud nyatakan kebaikan Tuhan itu setiap hari teruji, selalu ada hal yang baru kita lakukan, sebaru kehadiran Tuhan dan berkat Tuhan yang nyata setiap hari. Sudahkah kadar benci atau kadar rindu kita terhadap sesama kita menjadi lebih baik, menjadi lebih manis, menjadi lebih terpuji? Sudahkah kita juga memberikan yang terbaik kepada Tuhan dalam dunia sehari-hari? Sudahkah kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan dalam gereja kita? Dalam tubuh GKI San Francisco, dalam tubuh Presbyterian Church, dalam tubuh kehidupan gerakan gereja secara ekumenis, dalam tubuh lintas iman, dalam tubuh lintas bangsa, dalam tubuh orang-orang seisi rumah. Satu peristiwa sekurangnya tadi dicatat oleh Lukas dalam Kisah Para Rasul sebagai peristiwa yang berdampak hebat bagi orang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya itu. Orang ini kemudian saudara bersaksi. Perhatikan ketika transformasi terjadi, maka orang ini menjadi orang yang mandiri. Dia bersaksi. Dan kesembuhan yang dialaminya itu di Alkitab diterjemahkan dari kata sozo. Yang terkait juga dengan teterapemenon. Di mana sozo dan teterapemenon ini artinya lebih daripada sekedar sehat mental.
artinya adalah sehat, sembuh, yang juga terjadi secara fisik, spiritual, dan sosial. Sebagai orang yang kegirangan, unik sekali melihat aksi orang laki-laki tadi. Ia melonjak berdiri, ia berjalan kian kemari, ia mengikuti Petrus dan Yohanes ke dalam bait Allah. Ia berjalan, ia melompat-lompat, ia memuji Allah. Puji Tuhan saudara, Petrus, Yohanes, dan orang laki-laki yang lumpuh tadi yang sudah sembuh ini. The three of them, Peter, John, and the man, amplify God's mercy and God's grace. Petrus, Yohanes, dan si laki-laki tadi, amplify apa ya? Mengumandangkan, menggemakan, melipat gandakan belas kasih Allah dan kasih karunia Allah yang diterimanya. Semua hanya berawal dari apa yang diketahui. Bukan hanya di kepala, tapi juga di hati. Juga di tangan, juga di kaki. Juga dalam gerakan tubuh, juga dalam waktu, juga dalam semangat. Juga dalam cara kita memandang dunia. Cara kita membuat setiap perjumpaan sebagai yang berarti dan bermakna. Petrus berjalan ke bait Allah bukan hanya untuk memenuhi kepentingannya, tetapi juga dengan mata hatinya dia mencoba melihat setiap kesempatan untuk mengalami perjumpaan dengan orang lain. Karena dengan perjumpaan dengan orang lain ini, dia punya kesempatan untuk memberitakan firman Tuhan. Bagaimana dengan mereka yang tetap memilih untuk tidak tahu atau tetap kaku, tidak mau mengapa-ngapain? Saudara, efeknya itu sangat-sangat jelek. Kita bisa lihat, saudara silakan baca dalam selanjutnya, Kisah Para Rasul 4. Bahwa ketika Petrus dan Yohanes kemudian disidang, karena rupa-rupanya tindakan penyembuhan si lumpuh itu menimbulkan krisis dalam kepemimpinan Yerusalem. Imam besar gelisah. Ya, orang Farisi gelisah, orang Saduki gelisah, kepala bait Allah, kepala pengawal bait Allah gelisah. Mereka mendatangi Petrus dan Yohanes. Mereka mempertanyakan kuasa apa yang mereka pakai. Nah, saudara-saudara, tetapi sekali lagi, aksi-aksi para pemimpin yang tadi tetap memilih, tidak tahu, dan tetap kaku, itu terjadi sebagai satu hal yang menahun. Sebagai satu hal yang akhirnya mengeras di hati mereka. Rugi kan? Kayak plak, noda, yang membutakan mata hati mereka. Yang membuat mereka penuh dengan prasangka dan curiga. Yang membuat mereka jadi mudah bersungut-sungut ketika ada terjadi sesuatu hal yang baik. Mereka jadi buta untuk melihat kebaikan yang Allah nyatakan di depan mata mereka. Jadi mari saudara-saudara, mari kita nyatakan terus apa yang kita tahu. Apa yang kita simpan sebagai iman orang percaya akan berita kebangkitan Kristus. Mari kita praktekkan dalam perbuatan nyata. Dari tangan, dari kaki, dari partisipasi kita dimanapun kita berkarya. Jangan biarkan kedegilan, kejahatan meraja di negara ini. Jangan biarkan kebencian menetap di hati kita. Jangan biarkan benih-benih yang menyulitkan pekabaran Injil disuburkan. Sebaliknya, biarlah kita terus melayani dari apa yang kita tahu, bahwa Allahku penuh kasih terhadap dunia ini, bahwa Allahku mengutus putranya, Tuhan Yesus, ke dalam dunia, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan memberkati. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu,
Selamat sore jemaat yang dikasihi Tuhan. Berikut ini adalah warta jemaat untuk minggu ini. Bagi jemaat yang membutuhkan konsultasi pastoral, dapat menghubungi majelis atau pendeta Evangeline Poa melalui nomor 415-685-5979 atau mengirimkan email ke session@gkisf.org. Majelis jemaat mengucapkan selamat bagi mereka yang merayakan hari ulang tahun, anniversary, ataupun peristiwa penting lainnya. Oleh karena itu, sebagai ucapan syukur, jemaat dapat memberikan persembahan melalui Thanksgiving ke nomor 415-532-2225 atau secara online melalui website berikut ini. Persembahan juga dapat diberikan melalui Zelle ke email gkisf1991@gmail.com. Jemaat dapat transfer uang atau mendepositkan cek ke Bank of America atas nama GKI San Francisco. Untuk nomor account dan routing number dapat dilihat di WhatsApp grup GKI San Francisco. Musim semi sudah tiba. Kabarnya coyote juga pada bulan-bulan ini sedang berkembang biak sehingga mereka banyak menjaga sarangnya. Apalagi Tuhan Allah kita yang setia menjagai kehidupan kita. Karena itu mari kita berdoa bersama setiap Selasa malam bersyukur dan bergumul merayakan kehadiran Tuhan dan saling menguatkan. Setiap Kamis jam 7.30 malam ada pemahaman Alkitab. Kita belajar menekuni Allah yang berfirman di sepanjang zaman agar kita pun di hari-hari ini tetap mewartakan kasih Allah kepada dunia, hidup dalam Kristus dan kehendaknya. Setiap Kamis terakhir setiap bulan kita ada praise and worship. And children, we are very proud seeing you every Saturday in our Sunday school at 11 a.m. The youth group also happens on Saturday at 8 p.m. Pada hari raya gerejawi dan hari besar lain, kita juga mengadakan program virtual bersama-sama. Mari saudara kita ikuti program kerja ini dan biarlah Tuhan dimuliakan senantiasa. Yang tidak diberi dunia.
saudara tetaplah ketahui segala sesuatu di dalam hikmat Tuhan dan nyatakanlah aksi nyata sebagai wujud cinta saudara kepada Allah dan kepada ciptaan yang Ia juga cintai. Karena itu terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah yang memeluk dan mengasihi setiap orang yang rapuh dan setiap orang yang kuat, kiranya juga beserta saudara dan menopang saudara. Kekuatan dan kasih dalam Kristus Tuhan yang bangkit, serta persekutuan Roh Kudus juga menopang dan menghibur saudara, sehingga saudara dimampukan untuk berbagi berkat nyata kepada dunia. Haleluya, amin.